Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dian Rifiyati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah PP Quran Hadis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hekal dengan NIM 2119332. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul berlaku jujur dan adil. Jujur dan adil ini merupakan dua sikap yang mulia, mengutamakan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan menegakkan keadilan dalam sebuah kehidupan. Yang pertama, jujur. Nah, ini jujur memiliki pengertian yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi antara ucapan dan perilaku itu sesuai. Kalau bilang ini salah pasti tidak dilakukan. Itu namanya sesuai antara ucapan dan perbuatan. Pengertian yang kedua yaitu kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Nah, ini informasi dan kenyataan. Ini kalau ada pemberitahuan atau berita itu sesuai kenyataan. Kalau tidak sesuai kenyataan itu namanya hoax atau bahkan bisa menjadi fitnah. Terus pengertian yang ketiga, mengerjakan sesuatu sesuai dengan petunjuk. Ini mengerjakan sesuatu dengan petunjuk ini. Begitupun ada dalilnya, yaitu alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini apabila kalian jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka itu akan baik untuk kalian sendiri dan nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua besok di hari kiamat masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin. Terus selanjutnya, hikmah dari kejujuran tersebut itu apa? Yang pertama, mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Nah, ini kalau kalian jujur ini pasti dipercaya oleh teman, keluarga, itu dipercaya. Terus hikmah yang kedua, hidup terasa lebih damai dan bahagia. Pasti ini ya, kalau orang yang jujur mesti hidup lebih damai, hatinya tentram serta bahagia. Terus hikmah yang ketiga, memiliki banyak teman. Ini apalagi ini ya, jujur pasti mudah untuk bergaul, mendapatkan teman baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, jujur. Dari semua hikmah tersebut itu bisa menjadikan kita orang yang lebih baik lagi. Terus contoh dari kejujuran yang pertama, tidak mencontek saat ujian. Ini ya, ini kalian yang dulu pernah sekolah ini ya, kalau kalian nggak contek itu namanya jujur. Lebih baik jujur ya, nilai jelek nggak apa-apa, yang penting jujur. Terus contoh yang kedua, membayar makanan di kantin sesuai yang dimakan. Nah, ini beli 5.000 ya bayar 5.000. Jangan beli 5.000 bayarnya 1.000. Ini kan nggak sesuai namanya. Sikap mulia yang kedua yaitu adil. Apa itu adil? Menurut Ibnu Maskawai, keadilan adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu. Jadi haknya orang itu ya sesuai haknya itu segitu, tidak dikurangi ataupun ditambahi. Itu adalah adil, namanya adil. Adil yang kedua menurut Imam Al-Ghazali yaitu keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang. Jadi seimbang, tidak lebih, tidak kurang. Itu namanya adil. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Ini jadi kalian jika memberikan sesuatu itu harus seimbang. Jangan dilebihkan dan jangan dikurangkan. Nah, ini bersikap adil ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita ya. Ini
Bahkan adil juga memiliki dalil. Ini dalil dari Al-Quran, firman Allah, yaitu surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina 'lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu huwa aqrabul littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina 'lillahi syuhada'a bil qist. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabul littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. Dalil yang kedua surat Al-Hadid ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum bil kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Yang artinya, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Ini surat Al-Hadid ayat 25. Terus yang selanjutnya, hikmah dari adil itu apa? Yang pertama, mewujudkan kondisi yang harmonis. Ini bisa menciptakan keluarga yang harmonis, pertemanan yang harmonis, yang dengan cinta dan kasih. Terus hikmah yang kedua, menjadikan pribadi yang berwibawa. Ini moro'ah atau berwibawa. Ini menjadi pribadi yang lebih baik. Terus hikmah yang ketiga, menjauhkan disintegrasi bangsa. Ini penting, ini adil untuk negara ini. Banget adil, banget penting. Terus hikmah yang keempat, menciptakan relasi pertemanan dan persaudaraan yang baik. Ini kalau mencari teman dan saudara yang adil itu bagus. Carilah yang adil. Itu akan menjadikan kita jadi pribadi yang lebih baik. Nah, dari contoh adil tersebut, yang pertama, memberikan pakaian sesuai ukuran. Ini contoh adil, memberikan pakaian sesuai ukuran. Nah, ini kamu punya adik kecil, jangan diberi pakaian yang besar, nanti kan nggak bakal dipakai. Itu kurang adil namanya. Berilah pakaian yang seukuran. Ukurannya apa? Ukurannya M, ya berarti kasih yang M. Ukurannya besar, berarti kasih yang XL atau XXL. Terus contoh yang kedua, memberikan uang jajan sesuai kebutuhan. Nah, ini contoh anak MI. Ini kasih uang sesuai kebutuhannya. Misalkan 5.000, nah kasih. Jangan kelebihan, jangan anak MI dikasih saku uang jajan 50.000. Nah, itu terlalu blobo atau terlalu memanjakan anaknya sendiri. Itu tidak baik. Sikap adil lah ya. Jadi kalau anak MI ya kasih 5.000. Kalau di atasnya lagi SMP 10.000, di MA 15, nanti kuliah mahasiswa 20. Itu bersikap adil. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kurang jelas dalam penjelasannya atau keterangannya. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.